Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana, mengklaim bahwa pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik untuk kebutuhan kegiatan operasional program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. Dadan mengatakan pengadaan kendaraan tersebut sudah direncanakan dalam anggaran 2025, meskipun realisasi administrasi dan pembayarannya dilakukan pada 2026. Menurut Dadan, mekanisme tersebut menggunakan skema rekening penampungan akhir tahun anggaran atau RPATA yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 84 Tahun 2025 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan. Hal ini disampaikan Dadan lewat keterangan tertulis pada Selasa 7 April 2026. Ia menjelaskan pembayaran dilakukan secara bertahap, yakni termin pertama setelah 60% unit terselesaikan dan termin kedua saat penyelesaian mencapai 100%. Namun hingga batas akhir penyelesaian pada 20 Maret 2026, penyedia baru mampu menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari total kontrak 25.644 unit sepeda motor. Dadan mengatakan sisa anggaran dari pengadaan yang belum terserap tersebut sudah dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap kedua. Pengadaan sepeda motor buat MBG ini menjadi sorotan setelah video puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo BGN viral di media sosial awal pekan ini. Dalam video itu terlihat banyak sepeda motor berlogo BGN yang berada di sebuah gudang di Jawa Barat. Dari video tersebut diketahui bahwa sepeda motor listrik yang dibeli oleh BGN itu berasal dari brand Emo Electric Mobility Indonesia. Ada dua tipe sepeda motor brand Emo yang dibeli oleh BGN, yaitu Emo JVX GT dan Emo JVH Max. Sertifikat dan data teknis sepeda motor brand Emo itu disebut-sebut terdaftar atas nama PT Adlas Sarana Elektrik, anak perusahaan PT Yasa Arta Trimanunggal. Sesuai dengan laman PT Yasa Arta Trimanunggal, disebutkan bahwa perseroan mempunyai 16 anak perusahaan, salah satunya PT Adlas Sarana Elektrik atau Emo. Dadan Hindayana tidak membantah saat dimintai konfirmasi metode pengadaan sepeda motor listrik itu menggunakan sistem penunjukan langsung. Saat dimintai konfirmasi soal ini, Dadan mengatakan pengadaan sepeda motor listrik tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog. Sistem e-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang menyediakan informasi produk atau jasa dari penyedia terverifikasi sehingga memungkinkan instansi pemerintah membeli barang secara daring tanpa tender konvensional. Dadan juga sempat dimintai konfirmasi mengenai alasan BGN menunjuk langsung PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai rekanan pengadaan sepeda motor tersebut. Tapi ia mengarahkan agar bertanya kepada pejabat pembuat komitmen. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025, mekanisme pengadaan barang atau jasa memang memungkinkan dilakukan melalui penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun anggaran lewat RPATA. Tapi ketentuan itu memberikan waktu pengerjaan maksimal 90 hari kalender pada tahun berikutnya, beserta syarat kontrak yang ditandatangani paling lambat 30 November 2026. Syarat lain, konstruksi fisik harus mencapai minimal 75%. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Beta Anugrah, menilai pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN itu perlu diuji secara ketat, terutama dari sisi urgensi dan nilai manfaatnya. Beta juga menyorot realisasi pengadaan yang hanya mencapai 85% dari total 25.000 unit sepeda motor listrik. Angka tersebut menurut dia menjadi sinyal adanya persoalan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ia melanjutkan dalam praktik pengadaan barang oleh pemerintah, dokumen kontrak seharusnya sudah menetapkan kapasitas dan kemampuan penyedia sejak awal. Dengan demikian, target realisasi program sudah dihitung dengan matang. Namun, kata dia, ketidaktercapaian target pengadaan kendaraan tersebut menunjukkan lemahnya sistem perencanaan procurement. Beta berpendapat, secara umum pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tahapan baku. Dari perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, penentuan harga, perkiraan sendiri, proses tender terbuka, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Setiap tahap itu harus memenuhi prinsip transparansi, kompetisi sehat, dan non-diskriminasi. Ia mengingatkan agar pengadaan barang dan jasa tidak dimulai dari barang yang sudah ditentukan,
lalu spesifikasi disesuaikan kemudian. Praktik seperti itu beresiko merusak prinsip dasar pengadaan publik. Beta juga menyoal penggunaan skema RPATA oleh BGN. Ia menilai mekanisme tersebut memang diperbolehkan, tapi implementasinya tetap harus diawasi secara ketat. Tanpa keterbukaan dokumen perencanaan, kata Beta, justifikasi kebutuhan, proses pengadaan, serta penggunaan RPATA beresiko menjadi jalan pintas untuk meloloskan suatu proyek. Ia menekankan bahwa persoalan utama dalam pengadaan kendaraan itu terletak pada tahap perencanaan. Ketika kebutuhan barang dan jasa tidak dirumuskan secara tepat sejak awal, manfaat pengadaan berpotensi tidak optimal yang berujung pemborosan anggaran.